Ya, kita mulai kitab Tauhid episode keberapa? 14. Review sedikit tentang episode 13 kemarin. Kita ngebahas tentang istighosah dan juga syubhat-syubhat. Apa definisi syubhat? Keburukan yang dibungkus Kesesatan yang dibungkus dengan kalimat yang indah sehingga orang menganggapnya benar padahal sesat. Ya, yaitu kita bahas syubhat-syubhat sekaligus bagaimana cara mengcounter orang-orang yang bilang bahwasanya kita boleh minta didoain oleh orang mati, alias kalau ada orang soleh yang udah dikubur, kita datang ke kuburannya terus kita minta-minta ke dia, tolong doain saya ke Allah untuk sampaikan hajat-hajat saya. Mereka bilang itu boleh, padahal ini syirik akbar. Ya, ini syirik akbar. Kenapa mereka membolehkan itu? Dan alasan-alasannya diantaranya karena orang soleh itu kan syuhada, nabi, mereka kan di alam barzah itu hidup. Karena mereka hidup, jadi kita boleh minta-minta ke mereka. Hakikatnya mereka masih hidup, boleh kan minta didoain oleh orang yang hidup. Nah, dan kita udah bahas bagaimana cara mengcounternya. Di antara counter yang A lupa adalah, teman-teman, lihat, Nabi Isa masih hidup nggak? Sepakat umat Islam masih hidup ya Nabi Isa ya. Dan Nabi Isa diangkat ke langit kedua ya oleh Allah. Masih hidup ya. Tapi gak ada satupun ulama yang berpendapat bolehnya minta-minta ke Nabi Isa. Gak ada satupun ulama yang membolehkan, wahai Nabi Isa, tolong sampaikan doaku kepada Allah agar Allah memudahkan rezekiku. Padahal Nabi Isa jelas masih hidup ya tamah. Hidupnya tuh bener-bener hidup, masih di alam dunia, cuman diangkat ke langit aja gitu. Nah, para nabi yang udah wafat malah berpendapat boleh diminta didoain sama para nabi yang udah wafat. Kan jadi kayak double standar gitu ya. Tentang Nabi Isa nggak boleh, kok ke nabi yang lain yang udah dikubur malah berpendapat boleh minta-minta ke para nabi dan rasul dan orang-orang yang dianggap soleh. Ya, nah itu ya udah kita bahas di pertemuan kemarin dan kita sekarang bahas. Alhamdulillah senang banget teman-teman untuk ngebahas nanti tadabbur surat Yusuf bagian sini. Ini salah satu hal yang senang banget jujur ketika mempersiapkan materinya menggebu-gebu. Tapi ya kita tahu ya namanya iman naik turun, semangat naik turun. Jadi nggak bisa ngejamin banget kalau menyampaikan di malam hari ini sebagaimana semangat waktu nyiapin materi gitu. Pas nyiapin materi itu wow banget gitu, ini ya Allah indah banget tadabbur surat Yusuf yang ayat kedua atau tiga ini. Tapi semoga insya Allah Allah mudahkan kita semua untuk bisa ngehayatin ini. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan punten besan buku di kasur ambilin lupa Arizal. Kita akan bahas episode ke-14 ini yang judulnya adalah pokoknya intinya gak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan itu adalah kajian yang kita udah ulang. Mau nanya ke Regan, apa sih arti dari Allah tuh Gan? Allah itu Tuhan yang kita yakini satu-satunya, tidak ada Tuhan selainnya. Tuhan yang kita yakini satu-satunya, tiada Tuhan yang selain dirinya. Terus? Dengan kepatuhan. Yang kita sembah dengan satu? Ketundukan. Kepatuhan. Ketundukan kepatuhan itu sama ya? Dengan rasa cinta taubat, taat. Oke, ulang. Banyak yang campur. Jadi Allah tuh artinya Tuhan satu-satunya yang kita sembah dengan penuh ketundukan, keikhlasan, kejujuran, cinta, dan taubat. Itu 5 poin terbesarnya. Walaupun dari 5 poin ini bisa cabang-cabangin lagi. Tapi intinya itulah arti dari Allah. Sehingga ketika kita ngucapin la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang berhak sembah dengan penuh ketundukanku, dengan jujur, ikhlas,
penuh cinta. Artinya ketika kita ngelakuin perintah Allah tuh nggak ada rasa sedikit pun benci, tapi benar-benar atas landasan cinta dan juga taubat, yakni ingin meninggalkan semua yang Allah larang kecuali Allah saja. Itu arti dari Allah. Nah, sekarang kita akan bahas poin yang lebih kita tekankan di sini adalah betapa lemahnya berhala, betapa lemahnya apa-apa yang disembah selain Allah itu, teman-teman. Baik itu adalah berhala, yang itu udah jelas lemah banget, atau orang-orang soleh. Orang-orang soleh mungkin punya kekuatan dari sudut, ya secara manusiawinya orang soleh ya orang punya kekuatan. Nabi Hud, apa kekuatannya Nabi Hud? Ya, Nabi Hud adalah dari klan yang paling kuat seluruh dunia, yaitu klan apa? Ad, kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang paling kokoh di dunia ini. Yang kata Allah, alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu tuh bangunan-bangunan kaum Ad tuh nggak ada yang setara itu. Saking kuatnya mereka, sebagian ulama mufasir mengatakan bahwasanya kaum Ad tuh kalau misalnya ada pohon kurma itu kalau mau dicabut tinggal pakai tangan aja. Bayangin kuat banget. Dan Nabi Hud termasuk kaum Ad. Otomatis kekuatannya sama, setara. Dan bahkan sebagian ulama berpendapat Nabi Hud adalah yang paling kuat dan paling ganteng di antara kaumnya. Tapi tetap aja didustakan kan. Betul, Nabi Hud termasuk yang kokoh, kuat, ganteng. Tapi Nabi Hud bisa menciptakan sesuatu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa sedikit pun menciptakan. Ya, dan ini bukan merendahkan, tapi memposisikan manusia sebagaimana mestinya. Baik, yuk kita bahas beberapa ayat ini karena Apin lebih banyak di tadabbur surat Yusufnya. Pertama surah Al-A'raf surat 7 ayat 191 dan 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak menciptakan sesuatu pun? Berhala-berhala itu pun dibuat oleh orang. Berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada para penyembahnya, dan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi 4 yang Allah sebut ya tentang berhala ya. Apa satu? Tidak berbuat. Tidak menciptakan apapun. Satu, berhala nggak bisa nyiptain apapun. 2, mereka diciptain. Maksudnya mereka yang dibikin gitu lah. Mereka dibikin, mereka yang diciptakan. 3, tidak bisa menolong diri nggak sendiri. bisa menolong penyembahnya. 4, nggak bisa nolong diri mereka sendiri. Paham ya? Itu 4 poin loh tentang berhala, tentang apapun yang disembah selain Allah, yang benda mati dulu ya. Yang benda mati itu 4 itu loh. Mereka nggak nyiptain apapun, merekanya sendiri yang dibikin oleh manusia. Mereka nggak bisa nolong penyembahnya, dan mereka nggak bisa nolong diri mereka sendiri. Dan mari kita dengerin salah satu kisah yang wow dari sahabat Nabi SAW. Mu'adz atau siapa ya, pokoknya ada 3 orang pemuda nih, punya ayah yang udah tua. Ayahnya udah tua dan dia punya anak 1, dan si anak ini punya 2 orang teman. Nah, soleh nih, 3-tiganya udah masuk Islam. Ini di awal-awal Islam loh. 3-tiganya udah masuk Islam, atau di Madinah ya, lupa. Pokoknya intinya ayahnya masih kafir. Ayahnya kafir nih, penyembah manat, pemuja-muja manat. Sedangkan 3 pemuda ini udah Islam. Cuman mau ngasih nasihat ke ayahnya, kalau dikasih tahu langsung ya jangan nyembah manat, itu kekafiran, tentu bakalan langsung KO nih anak-anak. Akhirnya 3 orang pemuda ini bikin trik. Si ayahnya yang nyembah manat, teman-teman, si manatnya diambil. Jadi pas ayahnya lagi tidur, patung manat diambil, terus disimpan di tempat pembuangan kotoran. Bukan WC, karena zaman dulu kan gak ada WC ya. Disimpan di tempat pembuangan kotoran. Kemudian besok paginya ayahnya nyari-nyari. Wahai Tuhan, di mana kamu? Gitu ya. Ayahnya nyari. Akhirnya dicari-cari, nemu. Orang nemu, dan si orang ini, si kakek ini nemu di kotoran. Akhirnya dia ambil. Wahai Tuhan, siapa yang menzolimimu? Aku bersumpah demi Uzza, siapapun yang menzolimimu akan aku bunuh, akan aku sakiti, akan aku serang dia. Pokoknya akan aku balas perbuatannya kepadamu. Diambil patung manatnya, dimandiin, dikasih parfum, disimpan lagi di tempat ibadahnya. Besoknya ayahnya lagi tidur lagi, dibawa lagi manatnya. Patung manat dibawa ke tempat yang lebih kotor.
Lagi-lagi, wahai Tuhan, di mana kamu? Semalaman nyari. Blow on banget aslinya orang musyriknya. Di mana Tuhan? Kamu di mana? Nemu lagi. Lebih kotor lagi. Wah, dimandiin gitu, dikasih parfum lagi. Udah 2 kali udah rada-rada rese ya kakek-kakeknya teh. Si ayahnya tuh udah rese gitu. Akhirnya yang pas udah 2 kali, si bapak ini bilang, bapak yang udah tua ini bilang, wahai Tuhan, aku udah lelah membantumu. Maka ini aku titipkan pedangku padamu, ya dikalungin pedangnya tadi patung manatnya. Nanti kalau ada yang nyakitin dirimu, tolong kamu bela dirimu sendiri. Lucu dah ngomong gitu. Akhirnya besoknya sama. Diambil, sekarang dimasukinnya ke sumur yang penuh dengan kotoran dan bangkai anjing. Wah, dilempar, akhirnya cari lagi, Tuhan, di mana kamu? Pas yang ketiga dilihat ada di sumur, kecampur kotoran, kecampur bangkai anjing, pedangnya masih ada dikalungin. Kalau kamu Tuhanku, kenapa kamu gak bisa nolong dirimu sendiri? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam tuh. Betapa gak logisnya orang-orang yang menyembah selain Allah. Dan mereka itu bikin itu loh. Mereka yang bikin dan tahu itu gak bisa ngapa-ngapain. Jadi itulah teman-teman kelemahan berhala-berhala itu. Adapun orang-orang yang hidup dan soleh dan mereka disembah, maka mereka gak bisa menciptakan satu. Mereka pun diciptakan yaitu oleh Allah. Mereka bisa nolong gak penyembahnya? Bisa nolong sekadar, ya misalnya masih hidup nih, Nabi Isa misalnya masih hidup, disembah. Kemudian diantara penyembahnya ada yang kecelakaan, bisa aja ditolong sama Nabi Isa. Tapi sekedar nolong di dunia doang. Tapi ya kalau ada orang nyembah Nabi Isa bakalan penggal kepalanya gitu ya. Sebagaimana nanti pas udah Dajjal turun, Dajjal muncul, Nabi Isa turun, itu kan Nabi Isa bakalan nyuruhnya cuma 2, masuk Islam atau mati, itu aja. Gak ada jizyah. Nabi Isa akan menghapus jizyah, akan menghapus upeti atau pajak yang diambil dari orang-orang kafir untuk tinggal di negeri muslim tuh nggak ada lagi kalau ada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa terkenal dengan kelemah lembutannya, tapi ketika muncul untuk yang kedua kalinya, Nabi Isa nggak menerima jizyah. Hanya 2 pilihannya, masuk Islam atau mati. Itu Nabi Isa. Nah teman-teman, sekarang dalil yang kedua ya, langsung terjemahannya aja, surat 35 ayat 13 dan 14. Dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa memiliki, menguasai, ya, menciptakan juga ya tentunya, walaupun hanya setipis kulit ari. Jika kamu menyembah mereka, doa ke mereka, mereka nggak bisa mendengar doamu. Kalaupun mereka dengar, mereka nggak bisa memperkenalkan pemerintahanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Jadi ini untuk yang kedua lebih tepat atau lebih spesifik. Kalau yang tadi ayat yang pertama untuk siapa? Berhala patung-patung benda mati ya. Kalau yang kedua itu lebih ke manusianya, manusia yang disembah. Misalnya Nabi Isa nih. Nabi Isa, Nabi yang mulia, tapi Nabi Isa nggak bisa menciptakan apapun. Kalian sehebat apapun, siapa penemu microwave, Microsoft, Bill Gates, bisa nggak Bill Gates ngebikin karya, menciptakan karya tanpa adanya bahan dasarnya? Nggak bisa. Manusia tuh hanya bisa menciptakan kalau udah ada bahan dasarnya. Pencipta kue terenak sedunia, iya dia nyiptain kue, tapi bahannya mah tetap kue tepung dari Allah. Ya, tepung teh asalnya dari mana? Ada yang dari gandum, ada yang dari beras, berasnya dari Allah, gandumnya dari Allah. Jadi kalau manusia menciptakan, pasti menciptakan dari sesuatu yang udah ada, hanya dirubah bentuk. Makanya manusia mah bukan pencipta mutlak. Manusia tuh hanya merubah bentuk. Sehingga kalau ada yang bilang dia menciptakan ini, dia menciptakan itu hanya bahasa kiasan doang. Menciptakan dalam artian ngubah bentuk, bukan nyiptain dari benar-benar nggak ada jadi ada. Nggak bisa, itu mah nggak bisa. Nah, Nabi Isa yang mulia disembah, Nabi Isa nggak bisa menciptakan apapun, walaupun hanya setipis kulit ari. Nabi Isa, kalau kita doakan Nabi Isa nggak bisa denger. Dan kalaupun andai Nabi Isa ngedenger, Nabi Isa nggak bisa mengabulkan. Dan di hari kiamat Nabi Isa akan jadi musuh atas penyembahnya. Bahkan Allah abadikan, Masya Allah, kalau kalian baca surah Al-Ma'idah itu bagian akhir, itu ayat yang bikin Nabi Muhammad SAW semalaman nangis teman-teman.
Bagian akhir dari surah Al-Maidah itu Nabi Muhammad SAW ketika tahajud baca tentang statementnya Nabi Isa tuh diulang-ulang semalaman. Jadi pas tahajud itu beliau baca ayat tentang Nabi Isa, terus beliau doa, diulang lagi ayatnya, doa lagi, diulang lagi, terus sampai menjelang subuh. Yaitu doa Nabi Isa. Dan beberapa ayat sebelum doanya Nabi Isa itu kan Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Ingatlah ketika Allah berfirman pada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Kaget. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, maha suci engkau, gak pantas aku ngomong kayak gitu ya Allah. Kalau seandainya aku emang ngomong gitu pasti engkau udah tahu ya Allah. Iya gak sih? Jadi Allah nanya bukan berarti Allah gak tahu ya. Nabi Isa ketika ditanya sama Allah, engkau Isa yang nyuruh mereka untuk nyembah kamu? Nabi Isa berkata, ya Allah maha suci engkau. Kalau aku dulu ngomong, kau pasti udah tahu ya Allah. Pasti engkau udah tahu. Kau tahu apa yang ada pada diriku dan aku gak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Engkau yang maha mengetahui yang gaib. Itu Nabi Isa benar-benar membenci para penyembahnya. Bahkan kaget dengan orang-orang yang menyembahnya. Kaget. Karena Nabi Isa ketika diangkat ke langit, dalam kondisi apa? Mau dibunuh kan? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, ada yang nyembah Nabi Isa nggak? Nggak ada. Nabi Isa diangkat ke langit itu justru karena mau dibunuh sama Bani Israel. Tapi ketika di hari kiamat, ternyata Allah menginfokan kepada Nabi Isa bahwasanya ada orang yang nyembah Nabi Isa. Kan kagetnya luar biasa Nabi Isa. Luar biasa teman-teman. Jadi itulah. Baik yang disembah itu benda mati maupun yang disembah adalah makhluk hidup, para nabi tetap mereka semua tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan bahkan mereka lah yang diciptakan. Paham sampai poin ini? Gampang sebenarnya, poin ini hanya penekanan ulang aja. Nah sekarang kita masuk ke yang lebih dalam lagi teman-teman. Ini salah satu poin yang gak ada di pembahasan ini kitab Tauhid manapun sejauh yang baca, baik kitab Fathul Majid maupun kitab Ustaz Firanda, tapi ini adalah salah satu poin yang sangat indah banget yang Arizal discover 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu ketika membahas hadis ini. Dan ini benar, walaupun ini yang discover, tapi kalian bisa nilai sendiri karena nggak perlu dalil lagi untuk memahami ini. Kalian bisa pahami pakai akal, logika, dan dalil-dalil lain juga sangat mendukung hal ini. Bahkan dalil yang akan saya sebutkan juga akan menjadi pembenaran atas apa yang saya ucapkan ini. Yaitu apa? Sebelum menyampaikan ini, Apin cerita dulu tentang Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Lihat bagaimana beliau di perang Uhud yang asalnya udah mau menang 700 lawan 3000, lalu beliau nyuruh kepada para grup archer yang 50, jangan turun apapun yang terjadi, walaupun kami disambar, walaupun kami udah kalah habis-habisan, jangan turun. Akhirnya para grup archery kan 50 orang di sana. Dan Nabi SAW udah menang tuh. Udah ngumpulin harta rampasan perang. Akhirnya grup archery dari 50 orang, 40-nya ijtihad. Yuk kita sama-sama ngumpulin harta rampasan perang. Yang 10 bilang jangan. Nabi SAW udah bilang jangan tinggalkan pos kita. 40-nya ijtihad. Kan Nabi SAW bilang jangan pindah dari sini walaupun kaum muslimin dibantai gitu loh. Sedangkan ini kaum muslimin bukan dibantai tapi menang. Nunggu apa lagi? Ayo bantuin untuk ngumpulin harta rampasan perang. 40-nya turun. Khalid bin Al-Walid yang masih kafir pada saat itu ngeliat ternyata grup archery udah turun. Akhirnya Khalid bin Al-Walid berbalik ke balik bukit. Akhirnya grup archery yang 10 yang tersisa dibantai. Lalu kaum muslimin diserang dari belakang dan mereka semua kocar-kacir kecuali sedikit. Sampai Utsman bin Affan pun kabur dari perang, namun Allah menjamin, Allah ampuni Utsman bin Affan. Jadi gak boleh ada satupun yang mencela Utsman bin Affan gara-gara kabur dari perang. Gak boleh. Itu orang-orang yang membenci Utsman hanyalah orang-orang sesat. Betul, Utsman kabur dari perang dan itu dosa. Tapi Allah telah menjamin diampuni Utsman bin Affan. Begitupun seluruh sahabat yang lain yang kabur dari perang. Begitupun para grup archery yang membangkang, Allah ampuni. Allah berfirman, وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ. Di surah Ali Imran sampai diulang oleh Allah.
Diampuni tuh orang-orang kaum muslimin. Nah teman-teman, yang sedih tuh, ketika Nabi SAW udah mau menang lalu gak jadi menang, itu akhirnya para sahabat kan kocar kacir ya. Kocar kacir sopan gak sih? Ya, tercerai berai lah mungkin gitu ya. Para sahabat tuh tercerai berai kemana-mana. Para sahabat yang gak kabur, mereka di otaknya cuma satu: gimana kondisi Nabi Muhammad SAW? Cuman apa boleh buat, karena setiap orang ada di pos masing-masing. Abu Bakar di pos ini, Umar di pos tersebut, Ali di pos sana. Sehingga mereka jauh dari Nabi SAW, gak bisa melindungi beliau. Tapi Abu Bakar dan Umar sambil perang dengan gagah berani tetap mau melindungi Nabi kita SAW. Sedikit demi sedikit berusaha mencari di mana Muhammad SAW. Dan beliau pada saat para sahabat itu tercerai berai, beliau hanya ditemani oleh 11 orang, 9 Ansor dan 2 Muhajirin, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang sedih itu teman-teman, 9 Ansor, ketika 11 orang ini melindungi Nabi SAW, dibantai 9 Ansor syahid. Dan yang tersisa hanya 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Itu Thalhah perang dengan gagah berani, dengan pedangnya, dengan panahnya, sampai jari-jari beliau putus. Sampai Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mau melihat syuhada yang berjalan di muka bumi, syuhada tapi masih hidup, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang menyedihkan. Kalian tahu nggak Sa'ad bin Abi Waqqas siapanya Nabi? Tahu? Sahabat sekaligus paman. Paman tapi usianya lebih muda. Lucu ya. Kadang orang Arab bisa gitu, paman tapi lebih muda tuh bisa. Karena yang ngerti kan ya, karena saking banyaknya akhirnya level antara ayah dengan yang bawahnya tuh beda jauh, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas tuh lebih muda tapi pamannya Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas membela Nabi SAW habis-habisan, sampai panahnya beliau sendiri yang ngambilin. Wahai Sa'ad, seranglah. Akhirnya panahnya kan jadi panah yang berkah, yang diturunkan terus ke anak keturunannya. Setiap perang ada panah bekas dipegang Nabi SAW, selalu menang kaum muslimin. Berkah soalnya panahnya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi Nabi SAW. Tapi kakaknya Sa'ad, Utbah bin Abi Waqqas, justru menyerang beliau. Kakak beradik perang. Yang satu ingin membunuh Nabi, yang satu ingin menyelamatkan Nabi SAW. Dan itu di perang Uhud tuh, itu udah chaosnya luar biasa. Kasihan banget Nabi kita SAW. Itu dipukul bagian sininya dengan pukulan yang sangat keras, sampai tulang beliau tuh sakit selama beberapa waktu, sampai 1 bulan lebih sakit. Kemudian salah seorang kafir menggulingkan Nabi SAW, dijatuhin. Kemudian setelah jatuh, mur helmnya dipukulkan sampai tembus. Kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas menghancurkan gigi serinya Nabi SAW. Lihat bagaimana beliau sakit. Beliau sedih, padahal beliau cuma ingin mereka selamat. Ingin ngasih sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Tapi mereka malah menyerang beliau. Saat beliau udah berdarah-darah, akhirnya beliau berkata apa? Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai nabinya. Kemudian ketika Nabi SAW bersabda demikian, Allah turunkan ayatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu, wahai Muhammad, dalam urusan mereka. Allah menerima tobat mereka atau Allah mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Maksudnya apa sih? Mungkin kalian ngedenger ayat ini, maksudnya apa? Nggak ngerti. Nabi kan tadi bersabda apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa beruntung orang yang melukai nabinya, apalagi wajahnya, wajah nabinya. Terus Allah turunkan ayat, tidak ada campur tanganmu. Itu bukan urusanmu, wahai Muhammad. Mau Allah menerima taubat atau Allah ngazab karena mereka zalim, itu bukan urusanmu. Mungkin kita kayak kurang connect, apa maksud ayat ini? Ternyata dijelasin lagi di dalam riwayat yang lain. Ayat ini turun yakni ketika Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, beliau pas lagi sholat subuh, beliau bangkit dari sholat subuh, beliau kunut. Apa doa kunutnya? Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Ya. Jadi beliau mendoakan kehancuran atas orang-orang kafir yang udah ngapain? Udah menzolimi Nabi SAW. Dan Allah turunkan ayat tadi.
laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu wahai Muhammad, mau Allah azab mereka, mau Allah terima tobat mereka, mau Allah terima tobat mereka, mau Allah azab mereka karena mereka zalim. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini teman-teman, Nabi SAW disakiti ya. Karena beliau disakiti, beliau ngedoain keburukan. Tapi tetap aja keputusan akhir ada di tangan Allah. Dan ini terbukti. 3 manusia yang dulunya paling buruk, paling memerangi Nabi SAW, paling ngehancurin Islam, namanya Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. 3 orang kafir ini yang udah ngehancurin Islam sehancur-hancurnya, para sahabat dibantai. Dan 3 orang ini secara khusus oleh Nabi SAW didoain. Bayangin, manusia paling mulia doa dalam kondisi terzolimi. Jangankan manusia yang mulia, jangankan Nabi, orang biasa dizolimi, lalu ngedoain kehancuran untuk orang yang zolimin dikabulin nggak? Dikabulin. Karena Nabi SAW bersabda, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Kebayang gak sih? Nabi SAW dizolimi, dan beliau Nabi, orang yang didoainya kafir, zolimnya minta ampun. Dan beliau doa, ya Allah laknatlah fulan. Arti laknat itu apa sih? Jauhi dari hidayah, ampunan, rahmat, masukin jahanam. Itu arti dari laknat kan. Tapi teman-teman, Allah malah memberi hidayah kepada 3 orang yang dilaknat oleh Nabi SAW. Ini membuktikan bahwasanya Nabi kita SAW walaupun doanya sangat mustajab, tapi ujung-ujungnya tetap ketetapan akhir ada di tangan Allah. Dan pelajaran yang sangat berharga dari ini apa coba teman-teman? Berapa sih orang yang udah kita zolimi dari zaman dulu? Mungkin pas SMP kita ngebully teman-teman, sampai sekarang mungkin masih. Berapa orang yang kita sakiti seumur hidup kita, dan bisa jadi mereka semua ngedoain keburukan, kehancuran buat kita, tapi justru Allah ngebimbing kita sehingga kita mau taubat dan dapat hidayah serta ikut pengajian. Betapa indahnya hidayah Allah. Di saat ada kemungkinan besar orang-orang yang pernah kita zolimi ngedoain kehancuran buat kita, tapi Allah malah ngebimbing kita ke jalan yang lurus. Maka ini jadi pelajaran penting, yaitu apa? Kalau kita udah zolim ke orang lain, lalu orang tersebut ngedoain kita baik di depan maupun di belakang kita, yang mana kita mungkin pada saat itu takutnya luar biasa, ya Allah aku udah zolim, aku udah didoain keburukan oleh mereka. Jangan dulu putus asa. Jangan. Ingat Suhail yang didoain kehancuran, dan emang bener-bener zolim, kafir, didoain kehancuran oleh Nabi SAW, malah dapat hidayah. Maka berdoa ke Allah. Kalau punya kezoliman banyak banget ke pembantu zaman dulu, ke teman-teman, dan pastilah di antara mereka ada yang ngedoain keburukan buat tapi akan berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun aku udah zalim ke hamba-hambamu itu, dan kalau mereka mendoakan keburukan untukku, kumohon padamu ya Allah, lindungi aku dari keburukan doa-doa mereka ya Allah. Beri kebaikan kepadaku dan kepada mereka ya Allah. Buat mereka memaafkanku di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan kabulkan doa-doa yang buruk untukku karena kezalimanku pada mereka. Minta ke Allah teman-teman, jangan putus asa. Sebagaimana Suhail bin Amr pun ternyata didoain hidayah. Dan itu kan kalian tahu kan, Suhail bin Amr itu kan asalnya benci banget gitu sama Nabi SAW, benci. Yang ada tuh pengen ngehancurin. Tapi setelah masuk Islam, itu Suhail malu untuk ngelihat Nabi SAW. Malu. Saking mulianya beliau, saking berwibawanya beliau, saking besarnya cinta Suhail kepada Muhammad SAW. Malu untuk melihat wajahnya. Ini pelajaran penting dari hadis ini. Ambil sampai mati. Jangan putus asa walaupun orang udah ribuan, ratusan mendoakan kehancuran buat kita karena emang kita yang salah. Tapi tetap ketetapan ujungnya ada di tangan Allah, teman-teman. Jangan putus asa. Jangan berhenti doa. Walaupun kita udah ngaku ya salah, didoain udah ancur-ancuran ini mah. Jahanam kayaknya. Enggak kayak gitu. Tetap berharaplah
Allah menyelesaikan problem kita dan dia dan mereka dengan cara yang paling indah, dengan cara Allah. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut teman-teman. Dan di sini ada hadis yang penting lagi, yaitu ketika Allah turunkan firman surat 26 ayat 214 surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Dan beliau hanya ngumpulin semua kaum Quraisy atau kaum Quraisy secara umum dan keluarga-keluarga dekatnya. Kemudian beliau bersabda, dalam satu teks hadis beliau bersabda, kalau seandainya di belakangku ada tentara yang mau menyerang, apakah kalian percaya? Tentu, wahai Muhammad, karena engkau orang yang terpercaya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan azab dari Allah. Langsung Abu Lahab bilang, apakah untuk ini kalian kumpulkan kami? Kita udah capek-capek ngumpul di sini, ternyata cuma buat ini doang. Itu Abu Lahab ya, Abu Lahab ngomong kayak gitu. Dan dalam riwayat yang lain beliau bersabda, wahai Quraisy, selamatkanlah diri kalian, yakni dengan beribadah kepada Allah, dengan bertauhid, dengan masuk Islam. Selamatkanlah diri kalian. Aku sedikit pun tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Wahai Al-Abbas, paman Nabi SAW, sedikit pun aku gak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Wahai Sofia, bibi Rasul SAW, sedikit pun aku tidak bisa membantumu di hadapan Allah. Wahai Fatimah, minta harta apapun kepadaku, tapi aku gak bisa sedikit pun membantumu di hadapan Allah. Nah, ini ada hadis, ada pelajaran penting teman-teman. Dari hadis ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata bahwasanya hadis ini menjadi dalil bahwasanya kita tidak bisa meminta kepada manusia kecuali apa-apa yang disanggupi oleh manusia. Nabi SAW berkata kepada Fatimah, aku gak bisa berbuat apapun untukmu di hadapan Allah. Gak bisa. Gak bisa. Padahal ya, kan kita tahu ya di hari kiamat akan ada apa? Syafaat ya. Syafaat dari Nabi ya SAW. Kok beliau bersabda, aku gak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk dirimu wahai Fatimah. Sok ambil hartaku silakan, tapi aku gak bisa nyelamatinmu. Di hadapan Allah aku gak bisa berbuat apapun. Apa coba? Kenapa beliau bersabda gitu? Ingat, walaupun Nabi kita SAW memberi syafaat di hari kiamat, tapi tetap orang yang diberi syafaat hanyalah orang yang diizinkan oleh Allah. Makanya gak boleh kita minta syafaat ke Nabi SAW. Musyrik itu. Kalaupun pas beliau masih hidup, minta didoain bisa. Tapi kayak Ukasyah. Ketika Nabi SAW bersabda tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, kan Ukasyah datang ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku di antara mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda apa? Engkau termasuk mereka. Yakni beliau doa ke Allah, lalu Allah ngasih tahu ke beliau langsung spontan pada saat itu juga bahwasanya Ukasyah termasuk yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Makanya beliau meng-ACC, engkau termasuk mereka. Giliran ada sahabat yang kedua yang minta didoain, ternyata Nabi SAW bersabda, kau udah didahulukan oleh Ukasyah. Sebenarnya beliau udah diwahyukan oleh Allah bahwasanya sahabat yang kedua ini gak termasuk yang 70.000. Artinya ketika kita minta ke Nabi SAW perkara akhirat, itu pun beliau hanya bisa membantu kita untuk apa-apa yang udah dijamin oleh Allah. Ketika Ukasyah minta biar di hari kiamat selamat, beliau meng-ACC karena dikasih tahu oleh Allah, Ukasyah emang termasuk yang bakalan selamat di hari kiamat. Tapi sahabat yang kedua gak di-ACC oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau gak punya wewenang untuk keselamatan akhirat. Bahkan walaupun beliau memberi syafaat di hari kiamat, beliau diberi wewenang untuk ngasih syafaat, tapi orang yang diberi syafaatnya itu pilihan Allah. Gak bisa Nabi kita SAW memberi syafaat sesuka hati beliau, gak bisa. Bahkan ada dosa-dosa besar yang membuat kita terhalang dari syafaat Nabi SAW. Oke, paham ya poin itu ya. Nah itu, jadi gak bisa teman-teman kita minta kepada Nabi SAW di kubur beliau, gak bisa. Ya, kita
hanya bisa meminta saat beliau masih hidup. Ya, rasa ini udah cukup untuk dalil-dalil. Oh ya, bahkan teman-teman, siapa coba makhluk yang disembah yang paling besar kekufurannya? Firaun. Hah? Firaun. Firaun? Oh, Firaun mah masih cetek itu mah. Iblis, ya. Jadi iblis itu ada dua ya, iblis dari golongan manusia namanya Dajjal. Sedangkan iblis dari golongan jin ya iblis. Jadi iblis itu kan yang paling kafir ya, yang disembah yang paling kafir tuh. Tapi nanti iblis juga di hari kiamat akan ngisi ceramah, khutbah di atas mimbar yang terbuat dari api, kata Hasan Al-Basri. Nanti iblis di neraka akan ngasih khutbah. Dan khutbah ini membuat para audiensnya nangis. Cuman tangisannya tangisan percuma. Dan Allah abadikan khutbah ini di surat Ibrahim. Ketika para penyembah iblis itu pada curhat ke iblis lah, tanda kutip. Kami kan dulu nyembah engkau, tolong kami. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqu wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sambil di mimbar api dia bilang, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disampaikan bahwasanya dia berdiri di atas mimbar dari api, kata Hasan Al-Basri. Kemudian si iblis itu bilang apa sambil khutbah itu? Sesungguhnya Allah telah memberi janji kepada kalian dan janji Allah itu benar. Aku pun memberi janji kepada kalian tapi aku ingkar sama janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain sih. Aku nggak maksa kalian. Aku cuma ngajak kalian dan kaliannya patuh sama aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahin diriku, kata iblis. Salahin aja diri kalian sendiri. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya aku kafir dengan perbuatan kesyirikan kalian. Iblis mengingkari perbuatan kekafiran para penyembahnya. Artinya iblis yakin apa yang disembah selain Allah itu salah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang pedih. Jadi semua yang disembah selain Allah itu akan mengingkari para penyembahnya, teman-teman. Begitulah ya. Jadi mudah-mudahan bab ini menjadi penekanan lagi buat kita bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang memberi keputusan di akhirnya. Dan Allah yang berkuasa atas makhluknya, makhluk gak bisa ngapa-ngapain. Oh ya, ada satu poin penting juga yang kelewat, yaitu tentang orang yang ngaku-ngaku pasti selamat dari azab Allah gara-gara keturunan Nabi SAW. Dulu pernah lagi ceramah di Uniga, teman-teman, di Uniga, Universitas Garut. Dan ketika ceramah, itu audiens ngeliatin, beres ceramah, mereka pada, ini bukan bermaksud sombong teman-temannya, tapi ini mau cerita aja bagaimana respon dari audiens setelah beres ceramah. Mereka terkagum-kagum, bahkan panitia bilang, makasih banget jujur ini ceramah yang luar biasa. Ya bilang, ya biasa aja, emang gini ceramah Arizal. Terus ternyata mereka bilang gini, tahun lalu kami ngundang penceramah yang ngaku sebagai keturunan Nabi SAW, yaitu Habib. Entah Habib siapalah pokoknya. Dan ketika penceramah masuk, kan kalau masuk ke ruangan gitu, ada yang masuk ke ruangan tadi aja pas ceramah di SMK 5 Bandung yang hadir 1.300 orang, jalan di karpet merah. Coba bayangin teman-teman, di tengah-tengah audiens. Pak, saya ngomong gitu ya ke Pak Guru, nggak usah di karpet merah, jujur nggak enak asli tak. Menisiga artis gitu ya, jalan di karpet merah, gitu orang-orang. Pak, jalan lewat pintu sebelah. Gak bisa, pintu sebelahnya udah keblok sama anak-anak. Udah jalan di karpet merah, pakai sepatu aja Ustaz, lepas sama, gak enak banget ini. Jujur jalan sambil punten-punten ke kanan kiri, ditenteng sepatu sambil jalan. Beneran asli loh. Bukan merendah untuk meroket, bukan. Tapi sombong tuh gak enak asli. Gak enak banget. Ngebayangin aja di otak sendiri, walaupun kadang-kadang canda dengan istilah sombong itu cuma candaan, tapi asli ya, asli sombong tuh gak enak di hati. Ngebayangin diri Ariza sendiri aja jalan di karpet merah, pakai sepatu, pakai jas, lalu orang-orang kanan kiri pada memvideokan gitu. Ngebayangin aja udah jijik Ariza.
Makanya lepas sepatu walaupun panitia nyuruh, jalan. Terus saya simpan, duduk, beres. Gak enak asli kalau harus sombong kayak gitu. Dan dengan kayak gitu ngerasa nyaman banget, enak hati itu. Enak. Ini yang aku sebagai sahabat keturunan Nabi SAW. Pas datang ke ruangan kan, kalau Ariza pas datang ke ruangan langsung datang, Assalamualaikum teman-teman gitu ya. Dia pas datang langsung marah. Orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi ini SAW marah. Kalian tidak sopan kepada keturunan Muhammad SAW. Berdiri kalian. Wah, nyuruh berdiri, kira audiens yang duduknya disuruh pada berdiri. Padahal Nabi Muhammad SAW paling benci kalau sahabat menghormati beliau dengan cara berdiri. Makanya para sahabat gak ada yang berdiri ketika datang Nabi SAW. Itu para sahabat takut. Kalau menyambut dengan berdiri takut beliau marah. Lah ini ngaku sebagai keturunan Nabi SAW, tapi akhlaknya kok gak sama dengan beliau sih? Jauh. Gak gitulah. Lihat ini kata Imam Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali itu ulama yang sering dijadikan referensi oleh para sufi. Walaupun Imam Al-Ghazali alhamdulillah dengan izin Allah meninggal di atas akidah Sahih Bukhari, ya menjelang wafatnya beliau membaca kitab Sahih Bukhari dan berkata, aku mati di atas akidah Imam Bukhari, yaitu akidah Salafus Shalih. Imam Al-Ghazali berkata, ujub dengan nasab yang mulia seperti ujubnya Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah itu orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat di akhirat gara-gara punya nasab. Keselamatan leluhur mereka serta diampuninya dosa-dosa mereka. Sebagian mereka bahkan menghayal bahwasanya seluruh manusia adalah budak. Dan kita ngelihat sekali sebagian yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW nganggep audiens tuh kayak budak. Kalau misalnya kita beneran keturunan Nabi SAW, harusnya mencontoh beliau. Apa sih contoh akhlak beliau? Kalau beliau lagi jalan ada anak-anak kecil, beliau yang ngasih salam. Padahal kan secara adab harusnya anak kecil ya ngasih salam ke orang tua. Tapi Nabi kita SAW kalau ada anak kecil ngasih salaman duluan. Ada anak kecil, beliau main kayak kuda-kudaan di punggung, anak-anak kecilnya di punggung. Nah sekarang ngaku keturunan Nabi SAW tapi sombongnya minta ampun gitu loh. Nggak menggeneralisasi semua Habib gitu, enggak. Ya, cuman ini jadi introspeksi aja. Kalau kita beneran keturunan Nabi SAW, akhlaknya kayak beliau dong. Jangan sampai ngira gara-gara aku keturunan beliau dijamin surga. Wong Fatimah aja keturunan Nabi SAW yang paling mulia siapa? Fatimah. Karena Fatimah tuh orang tertinggi di surga di kalangan wanita. Tapi beliau gak bisa nyelamatin Fatimah dari azab Allah kalau Fatimah tidak taat. Alhamdulillah Fatimah taat. Tapi tadi hadisnya apa? Wahai Fatimah, ambil hartaku, tapi aku gak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Nah sekarang kita gak ada jaminan dah. Ngaku-ngaku selamat. Na'udzubillah min dzalik. Oke teman-teman. Yang paling mulia di mata Allah justru setelah Nabi dan Rasul justru bukan orang yang keturunan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa? Abu Bakar gitu loh. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan tadabbur Quran surat kan bisa ambil Quran di kasur kalau nggak salah ada yang warna ungu ya punya Sinarendra. Ada nggak kan? Ada. Kita masuk ke tadabbur surat Yusuf untuk pembahasan tauhid kita udah beres. Dan kita sekarang masuk ke pembahasan surat Yusuf ya. Udah hafal tapi ini termasuk adab. Kalau misalnya kita udah hafal pun sebaiknya tetap baca dari kitab. Ibnu Hajar al-Asqalani itu ilmunya mantap banget. Kecerdasan beliau tuh kayak gak ada taranya untuk di masa beliau. Tapi kalau beliau lagi ngisi pengajian tetap pegang kitab gitu ya. Tetap baca. Ya, ini salah satu bentuk ketawaduan juga ya, dan juga adab yang baik, karena sebaik apapun hafalan kita tetap aja kita manusia yang memungkinkan salah. Kemarin kita udah bahas alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Sekarang Abah akan bahas ayat kedua dan ayat ketiga. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah berfirman ayat kedua, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti, la'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkan, mengerti. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Bahas ayat ketiga dulu teman-teman. Jadi sahabat Nabi kita SAW ada momen dimana mereka jenuh dengan Quran. Tapi kejenuhan ini bukan kejenuhan dalam artian benci, oke? Jenuh dalam artian ya manusiawi, kayak sholat. Bisa bosan gak kita sama sholat? Bisa. Kalau kita sholat 100 rakaat sunnah per hari, bosan pasti kan? Makanya Nabi SAW bersabda, beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu dalam ibadah yang sunnah. Karena Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Berarti emang yang namanya ibadah bisa bosan. Para sahabat tuh sering baca Quran, akhirnya mereka jenuh. Akhirnya mereka minta ke Nabi SAW. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Rasulullah, kami bosan gitu. Tapi sekali lagi ingat ya, bosan di sini bukan merendahkan ayat Quran, oke? Bukan bermaksud merendahkan ayat Quran, menganggap Quran hina, bukan. Tapi bosannya justru itu karena kelemahan para sahabat. Para sahabat ngaku dengan kelemahan ya psikis manusia, wajar lemah. Kalau diulang-ulang lama-lama bosan gitu lah. Maka para sahabat bilang, ya Rasulullah kami jenuh gitu, kami bosan. Bisa gak ya Rasulullah engkau ngasih cerita aja gitu. Jadi para sahabat tuh ingin agar Nabi SAW ngasih cerita. Tapi ya jadi cerita tuh sebagai penghibur ya. Jujur aja kita kalau misalnya ngasih materi tauhid bener-bener semuanya poin book banget, poin-poin yang ada di buku tanpa diiringi dengan cerita kan bosen ya. Lama-lama cuma teori doang. Tapi kalau dengan kisah lebih ngalir, lebih bisa ngebayangin, lebih nyentuh kan. Nah para sahabat tuh ingin agar beliau memberi cerita. Ceritanya tuh ya kayak cerita-cerita biasa aja lah, bukan hadis, cerita untuk ngehibur. Taunya request sahabat ini sama Allah direspon dengan yang luar biasa. Allah menurunkan kisahnya benar-benar menghibur, kisahnya penuh pelajaran, dan kisahnya pun justru ada di Quran. Padahal para sahabat mintanya bukan ayat Quran. Para sahabat mintanya cerita kayak semacam ya cerita aja, cerita yang menghibur. Tapi ternyata Allah membalas request sahabat dengan diceritakan kisah yang menghibur, penuh pelajaran, tapi juga merupakan ayat Quran. Itu teman-teman untuk tafsir ayat ketiga ya. Dan di sini ketika mempelajari ayat kedua dari surat Yusuf ini ya, Guru Arizal walaupun belum berguru secara langsung, tapi kata muridnya Syekh Utsaimin yaitu Syekh Khomis, ketika kita mendengarkan video-video ceramah para ulama, itu kita bisa menisbatkan mereka sebagai guru kita secara umum ya, bukan guru secara khusus gitu. Secara umum itu sebagai adab gitu. Jadi kalau misalnya kita ngedengerin ceramahnya Ustadz Syekh Abdurrahim Green misalnya, atau Syekh Asim Al-Hakim, walaupun kita belum ngobrol langsung atau belum tanya jawab gitu ya, kita boleh menyebut Syekh Asim sebagai guru kita. Itu sebagai adab ya. Sedikit aja kemarin Ariza nggak nyangka teman-teman, maaf kalau ini cerita mungkin nggak terlalu hikmah atau ada hikmahnya juga, kan ke ceramah Syekh Asim Al-Hakim gitunya, udah pingin di spot tengah kan, kursi di tengahnya pingin di spot tengah, tapi pas beres sholat isya spot tengahnya udah diisi sama para akhwat dan ikhwan pada di spot tengah. Kebagiannya di pinggir banget, di pinggir, di pojok. Asli ya Allah, aku teh udah nunggu dari maghrib pingin deket sama Syekh Asim biar bisa nanya pertanyaan, tapi pas udah sholat isya balik ke spot udah penuh di tengah teh. Jadi di pinggir. Panitia juga ngeliatin, Ustadz maaf ya di pinggir gitu ya. Biasa aja gitu. Ya udah nggak apa-apa di pinggir. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Syekh Asim nggak mau di tengah
karena dekat sama cewek. Syekh Asim ke pinggir pas di depan Arizal banget. Allahu Akbar. Eta mah teman-teman. Dan pas sesi tanya jawab, itu mikrofon panitia ngasih ke Arizal. Anaknya langsung ke beliau, Syekh, I love you for the sake of Allah. May Allah give you reward. Pokoknya ngomong langsung sama beliau. Dan beliau pun alhamdulillah berdoa juga ya ketika bilang ini uhibbukum fillah, aku mencintai kum di sini bahasa kesopanan. Dan akhirnya ya anaknya dan beliau menjawab. Nah, kalaupun belum nanya langsung, tetap boleh mengatakan beliau sebagai guru kita, sebagai adab. Nah, ketika belajar tafsir surat Yusuf ayat kedua ini, Guru Arizal ini yang nggak bisa sampaikan siapa orangnya karena beliau memiliki akidah yang menyimpang di sebagian akidahnya, tapi sangat menghargai jasa beliau dalam masalah tadabbur Quran dan tafsir, karena kalau ngelihat dari overallnya mantap banget. Beliau referensinya Ibnu Katsir, cuman emang ada akidah beliau yang menyimpang dan pun belum tabayun lagi apakah beliau sudah rujuk atau belum. Tapi secara umum akidahnya lurus, baik, ajarannya wow banget, tapi ada beberapa yang menyimpang. Tapi berharap yang menyimpang itu tuh yang zaman dulu gitu ya. Mudah-mudahan setelah beliau upgrade ilmu udah hilang, walaupun beliau belum klarifikasi. Jadi beliau cerita teman-teman, beliau ngadain kelas tafsir dan tadabur. Dan di antara jemaah itu ada Jumat malam, kajian Jumat malam kayak kita. Ada orang tua yang punya anak usia 18 tahunan, nyuruh anaknya ikut kajian sama ustadz itu. Si anaknya nggak mau. Akhirnya ibunya mengiming-imingi, kalau kamu ikut kajian ustadz itu, ibu beliin tiket olahraga, pokoknya olahraga terkenal, kriket atau apa, dibeliin deh tiket terbaik. Kayak misalnya apa sih kalau tiket yang paling enak spotnya tuh, gold gitu ya, atau platinum lah, pokoknya dibeliin tiket yang paling enak deh buat kamu. Akhirnya si anaknya mau nggak mau ikutlah hadir hari Jumat dengerin. Apa yang terjadi teman-teman? Besoknya dia hadir sendiri. Jumat kan disuruh, ibunya cuma minta Jumat doang. Terus Sabtunya dia hadir, Minggunya dia hadir, 3 hari berturut-turut hadir. Dan Jumat depannya dia ngomong ke ibunya, sampai ibunya nangis teman-teman. Bu, jujur ya bu ya, hari ini adalah hari pertama kali dalam hidupku di mana aku beriman bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Astagfirullah. Jadi selama 18 tahun atau dari balik sampai usia 18 tahun dia nggak percaya Quran itu firman Allah, sampai dengerin kajian dari guru kita dan dia kesentuh dan dia bilang, hari ini bu, ini adalah hari pertama aku beriman bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Aduh, rasanya pingin banget ya Allah, andai gitu ya, andai bisa mengetahui akidah dari guru Arizal ini kalau beliau udah rujuk. Rasanya kalau super duper kaya, rasanya ingin beliau diundang ke sini ngasih ceramah, karena ngedengerin 2 jam, 3 jam, 4 jam juga nggak bosen. Lagi nungguin ceramah Ustadz Nuzul dari jam 2 sampai jam 5 ngedengerin ceramah itu, cuman jeda sholat asar doang. Bener itu kayak kaku teman-teman, nge-freeze saking indahnya pembahasan ini. Beliau bukan orang Arab, tapi beliau mempelajari bahasa Arab dengan mendalam, dan beliau pun mempelajari tafsir Ibnu Katsir sehingga outcome-nya luar biasa banget. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, bahasa Arab itu bahasa yang paling jelas, paling bisa menjelaskan dengan sangat detail, sangat sempurna dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Dan di sini teman-teman, dengan segala keterbatasan Arizal, akan menyampaikan beberapa poin tentang bagaimana indahnya bahasa Arab di dalam Al-Quran. Oke. Di sini ingin memperlihatkan bagaimana keindahan Allah dalam menyampaikan ayat-ayatnya dengan bahasa Arab, yang mana kalau pakai bahasa selain Arab gak akan bisa sampai sedalam ini. Siap teman-teman? Bisa ya? Konsentrasi harus rada-rada tinggi. Dengan ambilin di tas Arizal atau ada charger deh, charger HP itu ada ya, charger yang putih ya, yang nempel di situ ada. Nah itu tas Arizal juga power bank, soalnya ini tinggal 7% lagi, takutnya di tengah-tengah itu malah mati. Ya itu sini. Oke, mau nanya, Bintang, rumah bahasa Inggrisnya apa? House. Kalau rumahnya banyak, Houses. houses. Mobil, Hashim, Car. car.
Kalau mobilnya banyak Cars. kayak game ya deh, Cars. Fahri, tikus bahasa Inggrisnya apa? Mouse. Kalau tikusnya banyak, musus. Mice ya, nggak semuanya mouse jadi musus ya, nggak gitu ya. Salah. Aku malah yang dicatat. Mau nanya ke Dimas yang ada di ini di Zoom dia. Kalau bunga bahasa Inggrisnya apa, Dimas? Flower. Flower. Kalau bunganya banyak? Flowers. Flowers. Paham kan? Cetek ya bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Inggris tuh gampang. Enggak sih, enggak gampang ya. Karena enough, gitu. Susah banget. Bahasa Inggris tuh susah, teman-teman, susah. Mari teman-teman pahami baik-baik. Mungkin ini teori yang mungkin kalian yang belajar bahasa Arab pun agak aneh karena ini rancu. Mungkin kalian nggak pernah dengar istilah ini. Tapi jujur kalau kalian belajar bahasa Arab lebih dalam lagi, kalian akan sadari hal ini. Kita tahu dalam bahasa Inggris tuh ada single, ada majemuk atau plural lah. Majemuk tuh artinya apa? Bilangan lebih dari satu. Kalau bahasa Arab kan ada single, ada dual, ada plural. Tapi kalau dalam bahasa lain biasanya cuma dua, yaitu single atau majemuk. Single tuh bahasa Indonesianya? Tunggal. Ada tunggal, ada majemuk. Paham kan ya? Kupu-kupu. Kalau banyak kupu-kupu jadi apa? Kupu-kupu. Ya sih. Kalau bahasa Indonesia rumah. Kalau rumahnya banyak jadi rumah-rumah. Kota. Kota-kota. Negeri. Itu kan ya kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kayak tadi ya, country jadi countries, island jadi islands sebenarnya. Terus pokoknya ya ngerti lah bagaimana itu. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita jeli, itu bahasa Arab tuh ada single, ada juga dual, ada juga majemuk, plural, dan ada juga super plural. Pernah dengar kalian super plural? Ada majemuk, ada super majemuk. Di Indonesia kan nggak ada ya, rumahan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Cuman ada dalam bahasa Arab yaitu apa? Single, dual. Tapi untuk yang dual, yang double kita skip dulu ya. Jadi yang kita bahas cuman 3 itu apa? Single, terus apa? Plural dan super plural. Paham ini baik-baik ya? Udah ngerti ya? Oke. Setelah kalian udah paham, mau ngasih contoh ayat Quran ini luar biasa banget teman-teman. Bagaimana Allah jadikan bendanya mirip tapi penggunaan katanya berbeda, dan ternyata penggunaan kata yang berbeda itu ada meaning yang sangat dalam banget. Apin, kalian tahu bulir nggak? Bintang tahu bulir? Ya Allah, anak biologi nggak tahu bulir. Ini jeruk, dalamnya jeruk kita. Bulir itu sebenarnya bisa banyak ya, bisa padi, tapi mau ngambil contohnya jagung deh. Bulir itu jagung, kan jagung hijau nak, terus kan dibuka. Nah itu namanya bulir. Satu ginian tuh bulir. Paham itu bulir? Kalau yang nempel-nempelnya apa namanya? Biji jagung. Adapun kumpulan dari biji jagung yang nempel di dalam satu itu namanya apa? Bulir. Ngerti ya? Jadi kalau bulir tuh apa? Itunya tuh yang biasa dimakan kalau tahun baruan itu lah, orang-orang yang masih tasyabuh gitu ya. Itu bulir namanya. Jadi kalau kita makan jagung teh makan bulir jagung gitu teh. Adapun biji-bijinya ya biji. Paham ini? Allah berbicara tentang bulir. Ingat tadi ada apa? Single, terus apa? Plural atau majemuk, dan ada super majemuk atau super plural. Lihat teman-teman. Di Quran Allah sebutkan tentang masalah bulir dalam 2 tempat. Pertama di surat Yusuf. Ya, bulir bahasa Arabnya apa? Tahu? Nggak tahu? Sumbulah. Apa? Sumbulah. Sekali lagi apa? Sumbulah. Majemuk dari sumbulah adalah sumbulat. Apa? Sumbulat. Super majemuk dari sumbulah adalah sanabil. Apa? Ulang ya. Kalau satu bulir, apa bahasa Arabnya? Sumbulah. Kalau bulirnya banyak? Sumbulat. Kalau bulirnya super banyak? Sanabil. Udah connect? Kan super banyak apa? Sanabil. Kalau banyak biasa? Sumbulat. Kalau satu apa bintang? Sumbulah.
Paham sampai sini? Lihat teman-teman, bagaimana Allah berfirman tentang masalah sumbulah di 2 ayat, tapi beda. Dan ini yang amazingnya tuh teman-teman, luar biasanya. Lihat bagaimana sumbulah, bulir, Allah sebutkan di surat Yusuf dulu. Mari kita baca surat Yusuf, di mana Allah berfirman tentang mimpi raja. Inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ajafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Aku melihat ya ada apa? Binatang yang kurus makan binatang gendut, dan aku juga melihat ada 7 bulir. Dan di surat Yusuf digunakan kata apa tadi? Sumbulat ya, sumbulat. Berapa angkanya? 7 sumbulat. Sumbulat itu termasuk yang super majemuk atau majemuk yang normal? Majemuk yang normal. Tapi di surat Al-Baqarah Allah sebutin apa coba? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti 1 biji, yang dari 1 biji ini menumbuhkan 7 sanabil, menumbuhkan 7 bulir. Tadi di surat Yusuf berapa bulir? 7. Di surat Al-Baqarah berapa? 7 juga. Tapi di surat Yusuf pakainya kata sumbulat. Kalau di surat Al-Baqarah pakainya apa? Sanabil. Padahal angkanya berapa? Sama-sama 7 ya. Kenapa ya? Katanya super majemuk. Harusnya kan kalau super majemuk, yang kalau ya majemuk 7, kalau super majemuk harusnya berapa? 70.000 gitu ya. Tapi masalahnya ini sama-sama angka 7 gitu loh. Tapi kenapa di surat Yusuf pakai 7-nya majemuk normal, sedangkan di surat Al-Baqarah pakai 7-nya tuh pakai sanabil, pakai super majemuk. Kalian tahu kenapa? Ini para ulama, ahli tadabur, ahli tafsir, dan ahli bahasa ketika membahas ayat ini itu luar biasa. Di surat Yusuf, teman-teman, raja bermimpi tentang 7 bulir itu. Konteksnya apa? Konteksnya adalah di mimpi ini yang nanti akan ditafsirkan, yaitu akan ada 7 musim yang mana mereka bisa bertani. Tapi kemudian setelah mereka bertani yang 7 tahun itu, mereka setelah 7 tahun yang bisa memanen, yang bisa menanam, akan tiba 7 tahun paceklik. Sehingga 7 bulir ini adalah sebuah gambaran di mana kalian akan punya harta, akan punya bulir-bulir, akan punya makanan-makanan. Makanannya banyak sih, tapi ingat, nanti 7 tahun ke depan bakalan ada musim paceklik. Maka makanan yang banyak ini kalian harus hemat. Paham di sini? Sedangkan di surat Al-Baqarah, kenapa Allah sebutin sanabil? Karena konteksnya adalah Allah menyebutkan tentang orang yang sedekah itu adalah bagaikan 1 biji, yang dari 1 biji ini tumbuh 7 bulir, yang masing-masing bulir memiliki 100 biji. Berarti total berapa biji itu? 700. 7 kali 100 jadi 700. Yang mana dari biji yang 700 itu kemudian ditanam lagi, tumbuh lagi bulir yang banyak. Dari bulir yang banyak itu dikali lipatin 100 lagi. Akhirnya jadi apa? Infinity. Paham nggak? Yang satu dibilangnya sumbulat karena emang konteksnya itu terbatas. Nantinya ini bakalan habis kalau nggak dihemat. Makanya Allah gunakan kata sumbulat. Tapi di surat Al-Baqarah pakai sanabil, itu konteksnya adalah 7 bulir yang nantinya akan menjadi infinity. Paham gak kalian? Coba kalau pakai bahasa Indonesia, ya gak ada bedanya. 7 bulir, gak ada bedanya. Tapi ketika Allah menggunakan bahasa Arab, wow banget. Paham gak kalian poin ini? Ini baru 1 poin, ini sebagai pembukaan. Dan ini poin yang lebih dalam lagi teman-teman. Ni'mah, artinya apa? Nikmat. Oke. Kalau bentuk singlenya, ni'mah adalah bentuk single. Kalau bentuk majemuknya apa? Ada yang tahu? Bentuk majemuk dari nikmat. Nikmat kira-kira apa? Apa bentuk majemuk dari nikmat? Tahu? Nggak tahu? An-Naum adalah bentuk majemuk dari nikmat. Bentuk majemuk simple, bentuk majemuk yang terbatas. Sedangkan bentuk majemuk yang super atau super plural adalah ni'am.
Nah, ulang ya. Kalau ni'mah itu apa? Single. Kalau an'um majemuk apa? Biasa. Majemuk biasa. Kalau ni'am majemuk super. Connect gak ini? Soalnya ini penting biar kalian bisa ngehayati ayat ini. Nikmat apa? Nikmah single. An'um majemuk yang normal. Kalau ni'am majemuk yang super. Mari kita dengar teman-teman. Sini luar biasa. Allah sebutkan ni'mah iya. Allah sebutkan ni'am iya. Allah sebutkan an'um iya. Sekarang tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi ya, soleh ya. Dan Allah sebutkan Nabi Ibrahim dengan sifatnya apa? Syakirol li'an'umi. Syakirol li'an'umi. Nabi Ibrahim itu bersyukur atas an'umi. An'um yaitu nikmat-nikmat Allah. An'um itu majemuk super atau majemuk normal? Majemuk normal ya. Kalau majemuk super apa? Ni'am. Nabi Ibrahim bersyukur ke Allah enggak? Bersyukur. Tapi ketika Nabi Ibrahim bersyukur ke Allah, Allah bilang bahwasanya Nabi Ibrahim itu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Tapi Nabi Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmat Allahnya cuma sedikit. Kenapa? Ini jadi pelajaran penting. Karena ketika seorang hamba mau sesoleh apapun bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, tetap aja yang dia syukuri hanya sedikit dibandingkan semua nikmat Allah yang lain. Paham nggak? Nabi Ibrahim kan syukur banget ke Allah, tapi tetap walaupun Ibrahim mensyukuri nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, tetap aja dibandingkan nikmat Allah secara totalitas, apa yang disyukuri Nabi Ibrahim hanya sedikit. Paham nggak? Bahkan yang single apa kalau single dari nikmat? Ni'mah. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'mah Allah la tuhsuha. Jangankan mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya, mensyukuri satu nikmat Allah aja kalian gak akan sanggup kata Allah. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian berusaha untuk menghitung satu nikmat Allah, asa aneh ya. Satu kok harus dihitung lagi ya gak sih? Wa in ta'uddu ni'mah, nikmat itu satu. Kalau kalian berusaha untuk menghitung satu nikmat Allah, kalian gak bisa menghitungnya ya. Satu aja, nikmat mata. Kan mata nih satu nikmat. Tapi jujur aja kita nggak akan bisa benar-benar mensyukuri satu nikmat mata ini. Karena di dalam satu nikmat mata ini terdapat jutaan nikmat yang nggak bisa kita hitung. Paham di sini ya? Nabi Ibrahim udah ahli syukur, tapi Allah nyebutin Nabi Ibrahim hanya mensyukuri sebagian dari nikmat-nikmat Allah aja. Tapi di surat Luqman Allah berfirman, alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat kalimat ini, lihat baik-baik. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah berfirman, tidaklah kalian melihat bagaimana Allah menundukkan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian lahir dan batin. Ketika Allah berbicara tentang dirinya, dialah Allah yang memberi kalian nikmat. Allah sebutkan nikmat lahir dan batin dengan sebutan apa? Ni'am. Kalau ni'am tuh majemuk biasa atau majemuk super? Super. Paham gak kalian? Bagaimana Allah menjadikan satu kata majemuk dengan super majemuk dengan konteks yang paling pas, dengan tadabur yang paling mendalam. Ini luar biasa banget teman-teman. Kok bisa? Dan Nabi kita SAW problemnya adalah, bukan problem sebenarnya ini mukjizat, tapi kita ngelihat dari sisi problemnya. Maksudnya problem dalam artian ini keren ya gitu loh. Problemnya Nabi kita SAW bukan ahli bahasa gitu loh. Paham gak? Abu Jahal ahli bahasa, Umar ahli bahasa, kafir dulunya kan Umar. Nabi Muhammad SAW orang yang buta huruf. Kok bisa-bisanya Nabi Muhammad SAW yang gak paham baca dan tulis, tapi bisa memposisikan antara nikmah, an'um, ni'am dengan konteks yang paling pas dengan struktur katanya. Makanya inilah keagungan bahasa Arab yang gak bisa ada dalam bahasa lain teman-teman. Ini baru dua yang aku kasih contoh dan ini masih banyak. Kenapa unta di dalam Quran kadang disebut sebagai nakoh, kadang-kadang disebut dengan yang lain. Itu tuh semuanya ada makna yang sangat dalam. Dan di sini paling akan sampaikan satu lagi teman-teman.
Jual beli dalam bahasa Arab apa? Ada yang tahu? Jual perniagaan. Atau ada yang tahu? Adam Rum, perniagaan bahasa Arabnya. Tijarah. Betul Esa. Terima kasih. Tijarah. Tijarah adalah perniagaan. Dan Allah sebutkan di surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tapi di akhir surat Al-Jumu'ah Allah sebutkan qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Perniagaan itu tijarah. Tapi di surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah ada seruan azan Jumat, pakai terjemahan simpel ya. Kalau sudah ada seruan azan Jumat, maka segeralah ingat ke Allah, yakni segeralah sholat Jumat dan tinggalkanlah apa? Bukan. Allah nggak nyebut tinggalkanlah perniagaan. Allah sebutkan tinggalkanlah bai'. Apa bedanya tijarah dengan bai'? Kalau tijarah itu perniagaan, jualan, bisnis. Yang namanya bisnis pasti sukses nggak? Enggak. Perniagaan belum tentu sukses. Tapi kalau bai itu artinya, ini pakai bahasa simpelnya gini, Arizal lagi jualan apa misalnya sebenarnya mobil lah, jualan mobil. Lagi jualan mobil dan datang Crazy Rich udah bawa uang 2 koper berisi 3 miliar dan si orang ini udah mau deal, Pak, itu mobil Bapak, mobil Arizal, saya mau beli nih 3 miliar, ini uangnya. Deal gak? Itulah bai'. Ngerti gak? Bai' itu artinya pas sudah mau deal banget, udah ada yang mau ngebeli dan deal. Dan Allah berfirman, kalau azan Jumat tinggalkan apa? Bai'. Artinya tinggalin. Walaupun di depan mata udah ada pembeli yang udah mau deal banget, udah bawa 3 miliar, udah mau deal, tapi udah saatnya azan Jumat, cancel. 3 miliar gak ada apa-apanya dibandingkan memenuhi azan Jumat. Allah nggak sebut tinggalkanlah perniagaan, tapi Allah sebutkan tinggalkanlah jual beli yang artinya udah mau fix banget, udah mau deal. Lihat gak sih teman-teman? Coba kalau pakai bahasa Indonesia, sarua kayaknya jual beli itu perniagaan ya gak sih? Tapi ini dalam bahasa Arab indah banget. Ini maaf yang terakhir teman-teman, ini terakhir banget beneran sebagai penutup. Dan ini salah satu hal yang luar biasa yang rasain banget dan baru ngeh banget kemarin gitu. Di surat Al-Insan, surat 76, Allah sebutkan tentang nikmat Allah yang ada di dalam surga, yaitu nikmatnya minum. Ya, Guru Arizal ini lagi ketemu sama pemabok ya, karena Guru Arizal pakai ya pakaian muslim. Akhirnya dia ketemu sama pemabok yang kafir gitu. Pemabok yang kafir ini ngomong, hey, are you Muslims? Kamu muslim ya? Iya. Saya mau nanya dong, orang-orang muslim nanti di surga dapat apa? Karena Guru Arizal lagi buru-buru, akhirnya dia bilang apa? Simple, drink. Orang kan dia pemabok ya. Terus pas ditanya, nanti orang Islam di surga dapat apa? Jawabannya apa? Dapat minum. Dia ngiranya minumnya minum keras kan? Tapi yang dimaksud oleh Guru Arizal adalah minum yang memang khomer, tapi khomer yang tidak memabukkan. Dan ini salah satu ayat yang baru nyadar begitu dalamnya teman-teman, surah Al-Insan. Kalian tahu surah Al-Insan surah 76 Allah sebutkan tentang 3 derajat orang yang masuk surga loh. Yaitu dengan nikmat minum. Yang bagian awal Allah sebutkan, lihat, dengan kata minum aja Allah sebutkan dengan beberapa konteks, dan konteksnya begitu indah teman-teman. Derajat orang yang dapat minuman di surga itu apa? Atau gini deh, sebelum ini, kalian pernah ikut kewalimahan? Pernah jadi tamu? Walimahnya rata-rata kalau kalian mau ngambil minum gimana caranya? Ambil gelas, dispenser digituin sendiri ya? Pernah nggak datang ke walimahan yang ada pelayannya, jadi pas mau itu tuh dikucurin gitu, ada? Pernah nggak? Nggak pernah? Pernah, alhamdulillah gitu ya. Kaya banget tuh orang yang kayak gitu. Jadi pas kita bukan ngambil sendiri, mana yang lebih mewah, yang kita sendiri atau yang dilayanin? Yang dilayanin. Ngerti ya? Ini apin kalian paham dulu. Lihat konteks surga tentang orang-orang yang dikasih minum. Pertama, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini derajat pertama orang yang di surga. Kata Allah apa? Sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti, itu mereka akan minum dengan gelas
mereka akan minum dengan air yang ada di dalam gelas yang campurannya adalah air kafuro. Air yang enak banget. Ini derajat pertama. Kemudian di tengah surah Al-Insan Allah sebutkan apa? Ini derajatnya naik nih. Kalau tadi kan minum ya, jadi ibaratnya ngambil sendiri gitu, ngambil minum. Di yang kedua Allah berfirman apa? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi bukan. Yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Di derajat yang kedua yaitu apa? Penghuni surga mereka akan diberi minum oleh siapa? Tahu? Pelayan-pelayan. Kalau yang tadi mah kayak minum sendiri, kalau yang kedua mah dikasih minum. Yusqaw, kalau yang pertama yashrobun, kalau yang kedua yusqawna, yaitu mereka diberi minum, yaitu para pelayan yang muda. Wildan tuh artinya orang pelayan muda yang super ganteng, gak ada jenggot dan kumis. Jadi pelayan-pelayan surga tuh super duper ganteng, gak ada jenggot dan gak ada kumis, bersih. Kita semua juga sama, nanti gak ada jenggot, gak ada kumis ya di surga. Bersih kita tuh. Semuanya yang ada bulu-bulu tuh hanya bulu-bulu yang emang jadi yang indah gitu, kayak rambut gitu. Tapi kalau jenggot kumis semuanya hilang. Jadi super ganteng banget, bersih banget. Nah kata Allah apa? Penghuni surga ini derajat yang kedua, mereka akan diberi minum oleh para wildan. Pelayan-pelayan ngasih minum, dikucurin terus kita minum. Lebih enak kayak ini ya. Dan derajat yang ketiga teman-teman, ini yang luar biasa banget. Apa derajat yang ketiga? Allah sebutkan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allahu Akbar. Derajat ketiga adalah apa? Allah ngasih minum mereka dengan minuman yang suci. Allahu Akbar. Kebayang kalau kita sampai ke derajat yang ketiga teman-teman. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah ngasih minum mereka dengan minuman yang suci. Allahu Akbar. Baru nyadar begitu dalamnya surah Al-Insan. Yang pertama orang di surga minum sendiri, yang derajat kedua dikasih minum sama para pelayan surga, dan yang ketiga Allah langsung wasaqahum rabbuhum. Allah ngasih minum mereka dengan air apa? Dengan air kesucian. Allahu Akbar. Kebayang gak sih begitu indahnya bahasa Arab yang ada di Quran ini, yang kalau di bahasa Indonesia gak akan kita temukan. Maka itulah salah satu hikmah Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab, karena bahasa selain Arab gak bisa mencapai keindahan sebagaimana bahasa Arab. Oke? Terima kasih teman-teman, udah jam segini, paling 5 menit aja. Mohon maaf ini udah malam banget. Besok Ariza harus ke Bekasi, KSM 4 Bekasi ada undangan mendadak takdik akbar. Semoga yang kalian yang di Bekasi bisa ketemu insya Allah. Dan kita sekarang masuk tanya jawab, hanya 5 menit aja teman-teman ya, karena harus istirahat. Oke, izin bertanya terkait Ahlul Bait, agak lupa dengar dari A atau dari Ustadz. Ada hadis tentang larangan mengingkari nasab. Termasuk kalau ada orang yang ngaku Ahlul Bait, maka kita nggak boleh mengingkari klaimnya kecuali kalau kita ada bukti. Baik ya. Jadi teman-teman, pertama kita nggak boleh ngaku-ngaku sebagai keturunan siapapun kecuali kalau valid. Ya. Karena kalau misalnya AA nih keturunan dari Pak Turmudi bin Ahmad, Rizal Ibnu Turmudi Ibnu Ahmad. Kalau Rizal bilang Rizal Ibnu Abu Dawud, udah nih dosa besar. AA kan anak Turmudi, bukan anak Abu Dawud. Kalau Rizal bilang AA anak Abu Dawud, maka AA dosa besar. AA dosa besar. Tapi kalau Rizal ngomong ke kalian nih, AA ngibul ya, AA bohong gitu. Rizal nih anaknya Abu Dawud. Kalian nggak tahu tentang keluarga Arizal, terus Arizal bilang anaknya Abu Dawud, ya tugas kalian mah percaya aja. Masalah Arizal bohong atau enggak itu urusan Arizal dengan Allah. Maka kalau ada Ahlul Bait yang ngaku saya keturunan Nabi SAW, kita jangan bilang bohong, jangan bilang bohong. Urusan dia ngaku sebagai keturunan Nabi SAW, mau dia bohong atau jujur itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita adalah menimbang dia berdasarkan amalnya. Kalau dia ngaku sebagai keturunan Nabi SAW dan amalnya sesuai dengan ajaran Nabi SAW, kita acungi jempol. Tapi kalau dia ngaku sebagai keturunan Nabi SAW cuman amalnya jauh dari ajaran Islam, ya kita nggak memuliakan dia sebagai
orang yang patuh kepada agama. Gitu aja. Ya, jadi kalau ada orang yang ngeklaim saya keturunan Nabi SAW, ya udah percaya aja. Atau kalau nggak mau percaya, udah nggak usah peduli. Gitu. Kalian peduli gak sih kalau ada orang yang bilang saya keturunan ini? Peduli amat gitu ya. Gak peduli. Tapi kalau ada orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ya kalau dia ngaku ya udah kita lihat amalnya aja. Kalau amalnya bagus, oke. Kalau amalnya nggak bagus ya nggak oke, nasehatin. Gitu ya. Oke, 2 menit lagi terakhir. Ada yang mau nanya dari kalian tentang materi atau di luar materi? Belum? Oke. Apakah kita boleh mengucapkan kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di akhirat nanti, atau kita berdoa semoga Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti? Jelas boleh, boleh. Kan kita berdoanya ke Allah, ya. Ketika kita membaca Al-Quran terus terpotong di tengah ayat dengan berbicara, apakah harus mengulang dari awal? Wah, nggak tahu nih, belum bisa jawab. Apalagi kalau ayatnya panjang ya. Kalau ada orang yang kelihatannya rajin ibadah segala macam, tapi dia itu dinilai sama orang lain sebagai orang yang berbalik sama aktivitas ibadahnya, orang itu dinilai zalim. Terus yang hal yang lainnya, apakah kita berhak menyalahkan aktivitas ibadahnya dengan perkataan percuma dia ibadah segala macam kalau kayak gitu? Nah, gini ya teman-teman, kalau mau ngomong percuma, maka yang dipercumai itu harus sesuatu yang lebih berat. Berat apa ringan? Gini nih, kalian jangan ngomong gini, percuma sholat kalau pacaran. Jangan. Yang dipercumai harus yang dosanya lebih besar kalau mau ngomong percuma tuh. Jangan pernah ngomong percuma sholat kalau pacaran. Karena pacaran dosanya jauh lebih kecil daripada ninggalin sholat. Kalau mau ngomong percuma kamu jomblo nggak pacaran kalau nggak sholat, nah itu baru bener. Oke. Nah, kalau ada orang rajin sholat tapi dia gibah, jangan kita ngomong percuma dia sholat ahli ibadah tapi gibah. Enggak. Yang kalau mau dibalik, percuma lisan gak gibah tapi gak sholat. Nah, itu baru bener. Gitu. Jangan pernah bilang percuma dia jujur kalau dia percuma dia sholat kalau dia pendusta. Jangan ngomong kayak gitu. Tapi katakanlah percuma dia jujur kalau dia gak sholat gitu. Yang dipercumai harus yang derajatnya dosanya lebih besar. Nah, kalau tadi dia ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, ya jangan disalahin ibadahnya, jangan. Oke, itu aja. Besok teman-teman kajian fikihnya jadi hari Minggu ya. Karena besok ada 2 acara di Bekasi sama di Bandung. Nanti hari Minggu pagi insya Allah kita ceramah tentang fikih. Kita ngelanjutin tentang Jabiroh. Itu penting ya, Jabiroh kemarin udah kita bahas, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.